Baik, kembali di Sindo Today pemirsa dan Cikal. Tadi kita sudah melihat banyak kendaraan yang mulai meningkat volumenya di sejumlah wilayah. Ada Bakahuni, kemudian ada di berbagai daerah deh di Indonesia. Tapi kayaknya belum semua nih, ada beberapa gitu ya. Dan beberapa wilayah juga kan ini masih terjadi antrean, ada kemungkinan untuk meningkatnya volume kendaraan. Gitu. Salah satunya kita juga akan melihat ini bagaimana puncak arus balik di Kali Kangkung, di mana sudah ada rekan Esra Ambarita di gerbang tol Kali Kangkung dan juga rekan Amrina Rida. Ini di rest area kilometer 62B, ini ada duet wanita tangguh ini kita ke Esra dulu kali ya. Ya, boleh. Esra, apakah hari ini akan menjadi puncak arus balik di Kali Kangkung? Ya, selamat pagi Galuh dan juga Cikal. Kalau mengutip pernyataan langsung dari Dirlantas Polda Metro Jawa Tengah bahwa untuk hari ini belum menjadi puncak arus balik. Prediksinya bahwa akan terjadi pada hari esok, yakni 6 April hingga 7 April 2025. Nah, terkait hal ini kalau kami perhatikan ataupun mengutip juga data dari pihak kepolisian bahwa data setidaknya kendaraan yang mengarah ke Jakarta adalah sudah bertotal 4.000 kendaraan pagi hari ini. Sementara yang ke arah Jakarta ini, maksud kami ke arah dari Jawa ini mengalami penurunan. Ini terjadinya arus balik yang sudah mulai tampak. Tapi pemirsa, kalau kami gambarkan situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung terbilang lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Namun volume kendaraan terus mengalami atau meninggi seiring dengan prediksi arus balik yang terjadi pada hari esok. Nah, ini cukup berbeda sekali ketika hari kemarin di waktu sore kemudian di malam hari, yang mana sempat terjadi antrian yang cukup padat, yang cukup panjang, dan kala itu belum diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas. Nah, kalau hari ini sudah diberlakukan sistem one way ataupun satu arah, meskipun ini diberlakukan masih secara lokal, yakni dari gerbang tol Kali Kangkung hingga di kilometer 70 Cikampek. Namun kalau dari berdasarkan apa yang disampaikan pihak Dirlantas, nantinya akan menyesuaikan, jadi akan mengikuti dari lokal terlebih dahulu, kemudian nanti akan secara nasional. Namun sekali lagi ini bersifat situasional atau melihat traffic counting kendaraan. Jika nanti menyentuh di angka 3.000 hingga 5.000, maka tidak menutup kemungkinan dari sistem rekayasa lalu lintas one way maupun kontraflow akan diberlakukan secara nasional. Nah, dari pihak kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat ataupun para pemudik ini harus berhati-hati, karena kalau kami perhatikan masih banyak sekali masyarakat yang berhenti di bahu jalan, kemudian saldo e-tolnya tidak mencukupi, dan ini menjadi faktor terjadinya antrian juga yang mengular di gerbang tol Kali Kangkung. Nah, pemirsa, bagi Anda juga yang masih melakukan perjalanan mudik, tentunya dari pihak PT Jasa Marga juga masih menyediakan diskon tarif potongan tol yakni sebesar 20%. Ini masih berlaku hingga tanggal 5 April, dari tanggal 3 hingga tanggal 5, dan berlaku dari pukul 5 pagi hingga berakhir lagi pukul 5 pagi. Dan tentunya nanti di periode kedua atau tahap kedua akan berlaku pada tanggal 8 April hingga nanti pada tanggal 10 April 2025. Jadi agar dimanfaatkan masyarakat ketika hendak melakukan perjalanan ke arah Jakarta ataupun yang melintasi gerbang tol Trans Jawa. Cikal dan Galuh. Iya, kalau untuk situasi ataupun juga arus lalu lintas di kilometer 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek, nampaknya memang pada Sabtu pagi ini sudah mulai terlihat adanya arus balik dari pemudik yang sebelumnya mereka kembali ke kampung halaman dan mereka akan ke Jakarta. Dan juga Cikal, Galuh dan juga Esra, tadi kalau kita memantau begitu sebenarnya untuk arus balik ini sudah mulai terlihat sejak hari Rabu malam. Sejak hari Rabu malam ini terutama ketika malam hari untuk volume kendaraan yang melintas dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ini sudah mengalami peningkatan, dan juga dari hari ke hari hingga pada hari ini hari Sabtu pagi juga nampaknya untuk arus lalu lintas menuju ke Jakarta ini nampaknya lebih ramai dibandingkan arus lalu lintas sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikampek utama. Dan juga pada pagi ini kami memantau sudah diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur dari KM 70 ke KM 47, yang
mana untuk kontraflow 2 lajur ini diberlakukan sejak Jumat malam kemarin. Nah, artinya memang kalau kita melihat sudah diberlakukannya kontraflow 2 lajur pada hari Jumat malam kemarin, ini untuk volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta sudah berada di angka lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya. Ini lebih tinggi tentunya dibandingkan dengan hari-hari biasa, karena kalau hari-hari biasa untuk kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini hanya berada di angka 700 hingga 900 kendaraan per jamnya saja. Tapi memang berdasarkan pantauan kami 3 hari terakhir, ini untuk volume kendaraan di malam hari dengan di siang hari ini cukup berbeda. Kalau di malam hari ini ramai, bahkan mencapai lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya. Sekarang kami memantau dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, berada di angka kurang lebih adalah 2.700 kendaraan per jam. Artinya kita bisa melihat bahwa mobilitas dari pemudik yang akan kembali ke Jakarta ini lebih banyak dilaksanakan pada malam hari dibandingkan ketika siang hari. Ini juga bisa menjadi perhatian bagi masyarakat bahwa untuk mudik ataupun juga untuk balik lebih baik atau lebih lancar dilaksanakan di siang hari dibandingkan ke malam hari. Kita akan terus pantau bagaimana keadaan di Jalan Tol KM62 di sini. Demikian kembali ke Anda, Galuh dan juga Cikal. Ya, terima kasih Rida. Berarti ada peningkatan sekitar 2 kali lipat lah dari kondisi biasanya gitu. Terima kasih Rida dan juga Esra. Selamat bertugas kembali.